Kita lanjut kepada materi berikutnya mengenai pentingnya peran orang tua dalam mendampingi masa pubertas yang akan disampaikan oleh Ibu Diana Setiawati SPCM HSG, PhD Psikolog, beliau Direktur Center for Public Mental Health CIPMH. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, dan saya lihat ada banyak nama yang familiar ya. Adik-adik juga ini ada di ini ya, ibu-ibu muda, calon-calon ibu, psikolog, puskesmas, semuanya ada di sini. Sebentar saya lihat dulu siapa aja. Oh banyak. Oke, alhamdulillah kita bisa belajar bersama pagi ini, dan sebenarnya tadi Bu Sofi sudah banyak menyampaikan, Prof. Madarina juga. Jadi saya baru bikin PowerPoint tadi pagi menunggu yang lain-lain ini mau ngomongin apa ya gitu ya. Terus saya lihat punyanya Prof. Madarina. Terus jadi saya nggak jadi menyampaikan yang saya sampaikan. Cuman ini beberapa. Jadi kita mungkin bicara apa-apa yang belum aja ya. Apa ya? Jadi Bunda Sofi itu juga memberi saya pelajaran yang tidak pernah saya lupa ya. Jadi salah satu yang dilakukan oleh Bu Sofi dan Pak Nur itu setiap anaknya balik itu mereka melakukan sujud syukur bersama gitu ya, dan memberikan ceramah pembekalan bahwa kultum, enggak cuma kultum 7 menit, enggak kan banyak ya, bahwa ini adalah peristiwa penting gitu, peristiwa penting di mana dia memasuki gerbang yang sangat penting gitu ya. Dan itu saya tiru pada anak, meskipun anak saya perempuan ya, yang sudah balik 2 perempuan, itu saya meniru, dan saya menulis surat untuk mereka pada hari itu. Saya bilang bahwa jika hari ini gitu ya kamu mati gitu ya, kamu sudah bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah gitu ya, dan Bunda nggak bisa membantumu lagi, siapa-siapa nggak bisa membantu gitu ya, dan mungkin ada perasaan bersalah, kita tidak cukup mempersiapkan dia gitu ya. Itu saya tulis gitu surat saat balik itu pada anak-anak saya kayak gitu. Nah hal ini menjadi momen penting yang kadang terlewat gitu ya. Ya, saya membantu itu Pak Kepala Sekolah SMA Masa Depan mendampingi anak-anak di sekolah. Itu banyak yang orang tuanya saya tanya, Ibu tahu nggak kapan anaknya balik gitu ya. Kalau ada anak yang bermasalah pertanyaan saya, Bu anaknya kapan balik gitu. Ya dulu waktu SMP ya di asrama di mana gitu makanya. Terus Ibu tahu nggak waktu itu? Nggak tahu, kan di asrama kayak gitu ya. Jadi dengan maraknya anak-anak SMP yang berasrama ini sebenarnya sebuah warning yang baru ya, karena orang tua akan melewatkan kesempatan penting, masa-masa penting itu gitu. Nah itu yang mungkin perlu, maksudnya bukan nggak boleh berasrama, tapi SMP kalau cukup matang, mungkin dulu saya juga berpikir saya mau mengasramakan anak saya kalau SMA aja, tapi ternyata waktu lulus SD dari Australia pulang ke sini, anak saya yang lulus SD kepingin banget asrama gitu ya, dan saya lihat oh dia cukup mampu untuk itu, dan dia punya keinginan yang sangat kuat waktu itu. Jadi akhirnya saya antar, meskipun sebulan sekali saya harus travel untuk menengok dia, tapi memang ketika saat itu posisinya dia udah balik karena anak perempuan ya, jadi sudah melewatkan fase itu dan ini lebih mudah. Tapi kalau anak laki-laki itu akan lebih sulit. Nah kayak gitu, itu yang. Nah satu hal juga yang saya belajar dari guru saya orang Yahudi, dia menyuruh saya waktu itu pergi ke Jewish Museum di Australia karena di dekat rumahnya, dan karena dia seluruh keluarganya itu orang penting di Yahudi itu, jadi nama-nama keluarganya itu terukir di museum itu sebagai para perintis komunitas Yahudi di Australia gitu ya. Nah di situ memang di pameran di dalam museum itu disampaikan bahwa puberti itu sakral bagi orang Yahudi gitu ya, dan dia
ya nilai-nilainya sebenarnya at some point kan sama persis gitu ya antara Yahudi, Islam, agama-agama Ibrahim. Nah, tapi yang komitmen yang sangat besar yang saya lihat dari guru saya itu, supervisor PSD saya ini, dia kalau keluarganya itu kalau ada yang puber yang itu mereka pergi ke Israel untuk bikin upacara khusus. Jadi guru saya itu berkali-kali membatalkan sebuah acara penting gitu ya, karena dia harus your boss gitu ya. Kamu nggak bisa meninggalkan bosmu, you can give up your career. Tapi yang bisa kamu abaikan itu adalah anakmu atau suamimu gitu ya pada masa itu, karena mereka nggak protes meskipun ini tetap jadi anaknya. Kayak gitu kan, kalau bosnya protes ganti karirnya terancam. Nah ini ada penelitian namanya marital happiness gitu ya, dan fase anak masuk remaja itu dianggap sebagai fase ketika pernikahan atau keluarga itu menghadapi fase paling terburuk dalam pernikahan gitu dalam keluarga. Tapi ini bisa diantisipasi agar curve ini tidak terjadi kayak gitu. Nah, caranya gimana nanti di belakang kita diskusikan. Nah, ini ada juga middle age parent, sebelumnya setelah teenage children nanti launching the children, anak-anak kita launch menuju dunia luar, menikah dan sebagainya, kemudian keluarga kembali menjadi keluarga. Biasanya kembali berdua, lalu keluarga menua, dan di isu di keluarga menua ini Bu Sofi mungkin bisa cerita lebih banyak. Salah satunya adalah mempersiapkan kematian pasangan, itu salah satu yang harus dipelajari karena banyak sekali keluarga atau pasangan yang demensia karena depresi dan sebagainya ketika suaminya, istrinya meninggal mendadak. Termasuk menyiapkan diri untuk mati ya. Meskipun mati itu semuanya bisa di fase manapun, tapi Bu Sofi ini adalah salah satu contoh yang sangat zikrul mautnya sangat luar biasa. Bu Sofi sudah mempersiapkan kain kafan, sudah mempersiapkan ukuran pintu di mana nanti jenazah diletakkan. Bahkan Bu Sofi sudah menebangi pohon-pohon yang kira-kira akan menjadi beban orang lain kalau Bu Sofi nanti kundur pulang kepada Allah gitu ya. Masya Allah, kita harus mencontoh gitu ya. Pohonnya aja dipikirkan, karena kalau pohonnya ini nanti tak berdiri sini, Bu Sofi berpikir nanti tinggal ada anaknya atau Pak Nur nanti marah-marah tiap hari karena pohonnya nyampah gitu ya. Terus dipotong dengan bersedih hati, salam perpisahan dengan pohon. Belum tentu. Ya, jadi mungkin jadi usia remaja itu memang ya misteri sejak dulu ya. Jadi kalau pada abad 5 ke 15 ini juga tergantung di sebelah mana, tapi ini cara pandang Eropa lah, bukan dari cara pandang sebelah timur ya gitu. Jadi yang ada di literatur itu kalau di Eropa itu pengasuhan itu dulu pada abad ke-5 itu ya sampai anak mendapatkan pekerjaan atau berkeluarga. Jadi pada masa anak ke masa remaja itu sangat singkat gitu. Kan ini baru aja bahwa remaja itu diperpanjang kayak gitu. Ya, terus kemudian pada abad 16-17 ini masa kegelapan Eropa, seorang anak diperlakukan sebagai orang dewasa. Jadi anak itu dianggap hanya miniatur, udah habis ya waktunya. Pendidikan pertama kali diberikan oleh gereja. Pada selanjutnya difokuskan pada agama, sekolah hanya di kota dan diperuntukkan anak-anak keluarga kaya. Lalu abad 20-21 kehidupan remaja masa ini berubah drastis, dipengaruhi perkembangan teknologi, sosial media, cara remaja berkomunikasi, berhubungan dan belajar berbeda dengan remaja pada abad sebelumnya. Nah, isunya pencarian jati diri ya kan, tapi kabar baiknya ternyata kalau menurut riset ternyata yang paling besar pengaruhnya adalah bagaimana mereka dibesarkan, itu tetap pengaruh terbesar. Jadi pengasuhan itu memiliki influence yang sangat besar kayak gitu ya, dan ini tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Madarina, nanti bisa dibaca aja. Sering bertengkar itu juga sudah dijelaskan oleh Bu Sofi tadi.
Nanti fase-fase ini bisa dilihat. Nah, yang paling penting adalah perkembangan otak gitu ya. Jadi perkembangan otak itu ada namanya amigdala di sini yang memang memproduksi emosi. The emotional brain of the emotional center of the brain. Jadi pusat emosi dari otak itu ada di amigdala yang itu sudah matang, sudah berfungsi maksimal sejak kecil karena itu berkaitan dengan fungsi survival agar manusia kalau ketemu macan harus langsung lari gitu kan, itu emosi takutnya harus muncul. Kalau harus pakai mikir lambat gitu kan nanti bisa makan macan. Termasuk fungsi-fungsi survival mencari makan, minum dan lain-lain, sehingga Allah memfungsikan ini sangat sudah optimal sejak kecil. Sementara prefrontal cortex yang ada di depan yang itu merupakan regulator atau fungsi-fungsi luhur kalau bahasa kedokterannya, yang membuat fungsi-fungsi luhur seperti merencanakan, melihat masalah dari berbagai hal, itu baru matang sekitar usia 25 tahun. Jadi sebenarnya remaja itu harus dilatih. 11 ranah eksekutif skill ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berkembang sendiri karena belum matang pada usia remaja itu mereka itu belum matang prefrontal cortexnya, sehingga ini harus dilatih. 11 skill ini harus dilatih oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Karena kalau ditunggu berkembang sendiri itu masih lama gitu, sehingga nanti akan terlalu banyak badai. Apa aja 11 skill itu? Respon inhibition untuk tidak impulsif itu bisa dilatih, working memory, emotional control ini yang paling esensial, kemudian fleksibilitas ini yang membuat orang-orang seperti kasus-kasus yang ada suicide kayak gitu itu biasanya terjadi karena tidak ada fleksibilitas, kegagalan, karena gagal tidak bisa bangkit kembali atau merevisi rencana, itu skill yang perlu dilatih. Sustain attention yang membuat remaja itu selalu engage dengan bisnis utama remaja itu harusnya adalah akademik kayak gitu. Jadi ya harusnya remaja sehat itu terlihat dari dia engage dengan dunia akademik. Nah itu perlu sustain attention. Nah di era distraksi seperti ini penting banget untuk dilatih. Task initiation untuk menginisiasi, punya ide, rencana, planning, prioritization, memplanning segala sesuatu, mengorganize hidupnya, time management, ya, goal directed persistent, di mana dia bisa melihat rencana jangka panjangnya itu di depan mata, dan metacognition, bagaimana dia bisa melihat melihat masalah itu dari sudut pandang yang luas. Ini semua perlu dilatih. Ini guru-guru SMA ini salah satu tugasnya itu. Nah, pada saat remaja ini tadi emosinya sedang besar-besarnya, remnya masih blong, makanya perlu dilatih. Dan kalau menurut Erikson gitu ya, konsep psikologi mengatakan yang perlu diraih ketika 13 sampai 21 tahun itu adalah identity gitu, kemantapan identitas diri dia, karena kalau tidak akan terjadi confusion, dan confusion itu akan ya kebingungan memilih, akhirnya nanti dia temennya apa yang lagi ngetren aja, yang ngetren Korea aja jadi Korea, yang ngetren India jadi India, yang ngetren apa pokoknya ikut-ikut aja yang ngetren gitu, enggak, karena dia enggak punya identity yang jelas. Nah ini yang perlu sangat dibangun gitu ya. Nah ini tadi sudah Bu Sofi sampaikan, mood, feeling, self esteem juga merupakan isu besar. Nah dari mana nanti self esteem saya tunjukkan nanti. Nah ini semua hal ini ketika tidak mantap fondasinya ini akan menjadi masalah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya jadi sebenarnya semuanya itu ini apa yang harus diajarkan pada anak itu ya, yang jelas aturan. Nah tentang nilai-nilai ini harus selesai di rumah ya gitu ya.
harus selesai tentang aturan, batasan, apa sih yang disebut, apa yang boleh dilihat dari laki-laki perempuan, apa yang boleh dipegang oleh orang lain, apa yang itu kan hal-hal yang seharusnya selesai di rumah kayak gitu ya. Kapan boleh mengetuk pintu kamar orang tuanya dan sebagainya, itu salah satu. Aturan tentang berpakaian, modesty, kesopanan itu semuanya akarnya dari rumah gitu ya. Yang ini sopan, yang ini enggak, itu semuanya juga dari rumah. Menundukkan pandangan di dunia nyata dan di dunia maya. Nah itu sekarang menundukkan pandangan tapi di HP enggak menundukkan pandangan, itu bahaya. Ini semakin bahaya kalau kita menjaga kemaluan, mencegah desensitisasi pergaulan. Jadi saya sering mengamati mahasiswa saya itu sebenarnya kadang nggak usah pakai nilai agama, pakai nilai kesopanan aja. Kalau orang Jawa itu kan kalau di dusun saya dulu tuh ya, orang Jawa tuh ya kalau duduk tuh ya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya pokoknya ini ya, itu kan sebenarnya nilai-nilai kesopanan yang perlu dijaga kayak gitu. Karena semakin kita seperti itu tidak diajarkan, orang semakin desensitisasi, nggak apa-apa kayak gitu ya, jawil-jawilan itu nggak apa-apa kayak gitu. Padahal ketika orang sudah balik itu maknanya sangat berbeda, karena sentuhan itu sangat sensitif bagi laki-laki dan perempuan kayak gitu. Nah itu kadang saya juga melihat itu di antara mahasiswa saya ini, kayak ya dari rumahnya susah banget kalau mau di ini kayak gitu ya. Nah satu hal yang mungkin penting ini yang nanti akan menyimpulkan apa yang perlu kita lakukan, itu ada isu-isu yang nanti cukup krusial, yaitu pemenuhan cinta gitu ya. Nah anak perempuan itu lebih terprediksi siklusnya daripada anak laki-laki. Meskipun anak perempuan itu nanti juga isu-isu self esteem dan sebagainya tetap besar. Kalau dia tidak kuat perasaan dicintai di rumah, dia tidak merasa berharga keluar dari rumah, itu akan sangat besar. Nah anak laki-laki itu juga sama, tapi siklusnya kan tidak terprediksi. Tangki sperma itu bisa terisi kan 72 jam misalnya kayak gitu-gitu kan. Jadi kan dan secara eksak itu masih banyak pendapat tentang hal itu, tapi mungkin Bapak Ibu bisa, kalau saya baca jurnal kasus-kasus misalnya seperti masturbasi dan sebagainya, itu sangat berkaitan dengan releasing stress dan loneliness gitu ya. Jadi itu akarnya dari rumah lagi kayak gitu. Kita itu mungkin hal-hal yang tidak pernah terbahas di rumah-rumah kita ya, karena merasa itu hal-hal yang anaknya udah disekolahin, udah punya ilmu tentang itu, tapi ternyata itu sulit ketika karena ketika tubuh anak boys itu mengeluarkan sperma, itu tubuh mengeluarkan hormon dopamin dan oksitosin. Dan dopamin adalah hormon yang keluar ketika merasakan kesenangan dan meningkatkan mood, sementara oksitosin adalah hormon yang menurunkan level stres. Jadi itu sering menjadi pelarian yang sangat common bagi anak yang merasa lonely, stres, tidak tahu cara tidak punya saluran dan tidak tahu cara mengeluarkan emosi atau terasa tidak diterima kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang juga sangat perlu diantisipasi. Mungkin Pak Bagus bisa bicara lebih banyak. Nah sekarang peran orang tua berawal dari mana? Dari ketika dia 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun, atau kapan gitu ya. Nah ya sesungguhnya sejak kapan-kapan tahun, sejak prakonsepsi. Jadi kita sedang menggalakkan namanya prakonsepsi gitu ya. Jadi seharusnya peran orang tua itu dari situ, dari prakonsepsi, karena kalau ini rekomendasi WHO untuk long term well-being seorang anak, yang karena sebenarnya nanti karakter dan sebagainya itu sangat berkaitan dengan well-being. Orang itu aneh-aneh gitu ya, agresif, mungkin di jalanan bunuh-bunuh orang dan sebagainya, atau depresi, nggak beda, itu semuanya well-being sebenarnya kuncinya gitu ya. Dan itu long term well-being itu dibangun dari prakonsepsi.
Apa yang terjadi? Makanya sebenarnya urusan prakonsepsi itu adalah bagaimana kehamilan itu direncanakan. Kenapa perlu direncanakan gitu ya? Karena ibu itu harus sangat siap ketika mengandung. Ketika hamil itu ibu itu harus sangat siap. Kenapa dia harus sangat siap? Kan Prof. Madarina tadi sudah sampaikan, bahkan kita itu enggak cuma mengandung anak kita, tapi sudah merencanakan cucu kita gitu ya. Maksudnya itu adalah misi besar kayak gitu ya. Dan persiapan itu fisik dan psikis gitu ya. Mungkin saya udah sering cerita sih, tapi saya tetap cerita terus karena itu sesuatu yang meskipun saya udah sering cerita berkali-kali orang tidak paham-paham. Maksudnya pemerintah nggak paham-paham. Ya, jadi waktu saya hamil di Australia itu saya itu dianggap mengandung anak calon pemimpin gitu ya, sehingga tidak terlewatkan satu orang hamil pun dalam sistem kesehatan Australia itu yang boleh hamil begitu saja tanpa negara ikut campur kayak gitu. Itu mesti negara itu hadir di dalam kehidupan kehamilan kita, karena kemudian saya banyak belajar dari situ betapa perencanaan dari situ itu akan sangat menentukan kualitas. Kenapa Australia berpikir begitu? Karena anyway semua orang lewat bisa jadi Perdana Menteri kalau di sana. Perdana Menteri Julia Gillard itu dulu dia juga pengungsi dari Finlandia, dari Eropa kayak gitu ya. Jadi mereka berpikir seperti itu. Siapapun yang lewat, saya lewat waktu itu karena sekolah di sana, ya dia saya mendapatkan privilege itu. Di semua tempat di semua tempat asesmen kesehatan di klinik, puskesmas apapun, ada tulisannya kalau Anda ingin hamil, tolong lapor gitu ya. Jadi kita sudah terframe bahwa mau hamil itu harus lapor. Lapor siapa ya? Sekarang kita udah punya dokter keluarga dengan sistem BPJS. Cuman ngomong aja sama sistem kesehatan bahwa saya berencana hamil gitu ya. Terus dokternya bilang, oke, kita harus periksa apakah tubuhmu cukup siap untuk mendukung perkembangan janin gitu ya. Terus kita dicek, dan dicek itu semuanya apakah chickenpox, imunitas kita terhadap chickenpox 100%, apakah imunitas kita pada tokso 100% dan seterusnya. Banyak, rapotnya panjang. Terus dia bilang, oke, ini kamu cukup siap gitu ya, artinya secara ini imunitas kamu bagus. Dan itu terjadi, itu record itu disimpan beneran, karena pada waktu saya hamil itu anak saya ternyata chickenpox pada saya hamil bukan 4 bulanan gitu. Terus dokternya bilang, oh ini chickenpox gitu, is there any pregnant woman around you gitu ya. Terus anak saya bilang yes my mom gitu. Wah, langsung dia panik gitu, waduh kayaknya ada orang hamil di dekat orang chickenpox nih bahaya. Chickenpox itu cacar air. Terus dia buka record, nggak apa-apa, ibumu 100% aman, imunitasnya aman karena kita udah periksa sebelum ibumu hamil kayak gitu ya, dan kamu nggak perlu isolasi dan seterusnya gitu. Jadi itu tadi salah satu langkah. Terus dokternya bilang kayak gini, tapi kita perlu level asam folat yang tinggi untuk mendukung tubuh ibu itu bisa mendukung perkembangan otak. Jadi dan itu hanya bisa dikonsumsi dengan, tidak bisa diganti makanan, harus pil gitu ya. Jadi kamu kalau bisa hamilnya 3 bulan lagi, dan kamu tiap hari harus minum ini gitu ya. Sambil berdoa, ya Allah semoga mendapatkan bayi, ya Allah semoga saya dipercaya. Itu luar biasa efeknya pada kekuatan psikis seorang ibu ya. Nah itu yang maksudnya bagaimana sistem kesehatan sebenarnya bisa mendorong hal itu. Dari prakelahiran, dari prakonsepsi itu kemudian ke kehamilan, mereka punya kurikulum untuk mendampingi kita setiap, kalau kita nggak muncul di rumah sakit pada waktunya, kita ditelepon, dicari ya begitu ya. Terus mereka punya kurikulum untuk membuat kita nggak cemas dan sebagainya. Itu karena ternyata neuroscience menunjukkan bahwa ibu-ibu yang bahagia gitu ya akan menghasilkan, mengandung bayi-bayi yang bahagia juga, yang
istilahnya orang bule namanya konten gitu ya. Jadi tenang bayinya kayak gitu ya. Ibu-ibu yang stres itu hormon kortisolnya tinggi dan itu merusak sistem janin. Kortisol juga korosif terhadap hipokampus ya, terutama hipokampus itu neuroscience bilang bayi-bayi yang dikandung oleh ibu stres itu akan lahir dengan volume hipokampus yang kecil gitu ya, yang itu sangat berhubungan dengan kapasitas dia belajar dan sebagainya. Kabar baiknya gitu ya, 5 tahun kehidupan pertama itu bisa mengkoreksi hal itu. Terutama setahun kehidupan pertama, kalau anak itu mendapatkan cinta dan kasih sayang yang sangat dia butuhkan, ditenangkan. Kalau cemas karena bayi anyway membawa kecemasan ketika dia lahir, itu banyak kecemasan ya. Kalau dia selalu ditenangkan ketika ini ada figur yang selalu bersama dia, itu insya Allah dia akan menjadi bayi yang tenang dan hipokampus tadi bisa membesar seperti bayi-bayi lain yang dikandung oleh ibu bahagia. Dari situ 5 tahun pertama kehidupan itu anak-anak harus lulus dari 5 tahun pertama kehidupan itu dengan perasaan saya dicintai, saya diharapkan, dan bumi ini indah, dunia ini indah, bukan bumi, dunia ini indah, kan boleh ke bulan, ya. Oh ya, ya jadi itu hal yang sangat ini gitu ya, yang sangat esensial untuk dikejar ya, perasaan bahwa dia merasa diterima dan dari situ insya Allah anak-anak itu tidak akan mudah ketika stres dan seterusnya, itu tidak akan ini, karena tadi kan ketika masa pubertas itu kan banyak sekali kan yang terjadi perubahan dirinya dan sebagainya, yang itu akan membuat dia mungkin tertrigger untuk melakukan banyak hal. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan hubungan yang kuat dengan orang tuanya itu dari sejak dini, maka insya Allah dia tidak akan mencari. Kenapa orang itu akhirnya hamil di luar nikah dan sebagainya? Karena dia tidak mendapatkan cinta itu di rumah, sehingga dia craving for love gitu ya. Jadi nanti dia pacaran karena mulai pubertas dia pacaran, nanti pacarnya bilang apa dikit gitu dia sangat ketakutan karena dia sangat sensitif dengan rejection. Dia sangat merasa butuh banget dicintai dan sebagainya. Jadi anak-anak yang seperti ini yang akan rentan menjadi korban kayak gitu. Dan itu jadi bayangkan betapa itu peran orang tua di situ itu ya, kalau nggak sukses di terutama 5 tahun kehidupan pertama tadi, kita merusak masa depan bangsa kayak gitu ya. Ya kayak gitulah. Waktunya sudah habis anyway. Jadi jadi mungkin saya 2 slide lagi ya sedikit ya Pak Bagus. Jadi yang penting keluarga itu berfungsi. Fungsi keluarga itu satu, mendukung pengembangan, memberikan basic needs fisik, kemudian mendidik dan menyosialisasikan anak-anak. Makanya hal-hal yang seperti dijelaskan oleh Prof. Madarina dan Bu Sofi tadi harusnya anak-anak dijelaskan. Kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan kebutuhan seksual pasangan, itu juga happy couple, happy children. Memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang cacat lemah itu mungkin gampang, tetapi memenuhi kebutuhan dasar psikis anak itu yang tidak gampang. Jadi begitu keluarga itu nggak berfungsi dalam hal itu, maka macam-macam tadi akan terjadi. Ya, apalagi ketika pubertas di mana mereka sangat butuh itu tadi. Nah, apa yang penting itu sebenarnya adalah bagaimana komunikasi di dalam keluarga itu harus sangat mendalam. Itu yang paling penting. Jadi di mana level komunikasi yang kita inginkan itu adalah di anak-anak dan di dalam keluarga itu bisa bicara hal-hal yang sulit, pahit, sakit, besar dan memalukan, itu bisa dibicarakan di rumah. Kalau itu bisa dibicarakan di rumah itu insya Allah aman anak-anak gitu ya. Jadi apa yang menakutkan bagi dia, yang mengerikan bagi dia, semuanya bisa selesai di rumah. Nah itu sebenarnya syaratnya. Mungkin begitu dulu, sudah habis waktunya, monggo nanti Pak Bagus kekurangan waktu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Diana atas bukan cuman materi tapi juga contoh-contoh konkret yang juga beliau sampaikan. Itu tadi ada beberapa hal yang kita garis bawahi bahwasanya memang fase remaja ini fase paling berat dalam perkembangan keluarga, dan tentunya ini bisa diantisipasi apabila ada pengasuhan yang membantu gitu bagaimana keluarga bisa berfungsi dengan baik dan remaja bisa berkomunikasi dengan nyaman dengan orang tua dan keluarga lainnya. Kemudian juga pentingnya cinta, bagaimana manajemen stres dan orang tua bisa mendampingi anaknya terutama di 5 tahun pertama kehidupan. Nah,